Kak Vica minum apa tuh? Kebetulan ini ada produk franchise baru di dekat rumah. Franchise. Iya. Franchise itu apa sih, Kak? Oh, franchise itu adalah ketika kita menggunakan usaha dari pihak orang lain untuk kita manfaatkan, Kak. Oh gitu. Gimana kalau kita bahas aja di podcast kita hari ini? Boleh? Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart Podcast. Di episode podcast kali ini kita akan membahas nih seputar tema menarik mengenai usaha waralaba atau franchise. Dan di samping itu kita juga akan membahas nih mengenai perbedaannya antara franchise dengan usaha mitra. Nah, di samping kita sudah hadir narasumber dari PDB Law Firm, ada Kak Vica Chandra. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu yuk. Halo Kak Vika, gimana nih Kak kabarnya? Terima kasih loh Kak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode podcast kali ini. Baik Kak Novita, kabar saya baik, Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah diundang kembali untuk bisa sharing-sharing bersama Kak Novita dan juga teman-teman. Oke Kak Vica, nah mengenai tema kita kali ini kan mengenai franchise nih Kak. Nah sebelumnya bisa dijelasin dulu nggak sih Kak, sebenarnya apa sih franchise atau waralaba itu? Jadi Kak Novita, terkait franchise, sebenarnya istilah franchise ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita karena juga sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha franchise dan masyarakat juga mulai tertarik untuk melakukan usaha franchise. Kemudian apa sih franchise itu? Franchise atau waralaba itu diatur dalam PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Nah, waralaba adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terkait sistem usaha dengan ciri khas di mana ditujukan untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak lain melalui perjanjian waralaba gitu Kak. Jadi waralaba ini ada ketika ada perjanjian antara pihak pelaku usaha sebagai pemberi dan pihak lain sebagai penerima, seperti itu Kak Novita. Oke Kak Vica, lalu apa aja sih Kak kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian franchise atau waralaba ini? Baik Kak Novita, untuk kewajiban para pihak, pertama-tama bagi pihak pemberi waralaba itu sebelum melakukan perjanjian wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba yang nantinya akan diterbitkan STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba. Nah, kemudian baru dapat dilakukan perjanjian waralaba dengan pihak lain, dan pihak lain ini nanti statusnya kan akan menjadi pihak penerima waralaba. Dan kewajiban dari pihak penerima waralaba yaitu mendaftarkan perjanjian tersebut dan nantinya memperoleh STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba juga. Jadi kedua belah pihak ini masing-masing memiliki STPW. Nah, kemudian selain itu setelah perjanjian waralaba terjadi, maka pihak penerima itu memiliki kewajiban untuk memberikan royalti terhadap penggunaan hak kekayaan intelektual dalam perjanjian waralaba, seperti itu Kak. Oke Kak Vica, jadi seperti itu ya Kak hak dan kewajibannya. Nah Kak, tadi kan disebutkan juga ada surat tanda pendaftaran waralaba. Nah, kalau misalnya surat ini tidak didaftarkan, waralabanya tidak didaftarkan, nah apa sih Kak akibat hukum yang bisa timbul? Baik Kak, ketika tidak didaftarkannya STPW ya. Nah, STPW ini itu kan sifatnya wajib. Nah, ketika pihak pemberi waralaba ternyata tidak mendaftarkan prospektus penawaran waralaba dan tidak memiliki STPW, maka perjanjian waralaba tersebut tidak dapat dilakukan Kak, karena memang sudah ada ketentuannya dalam peraturan PP nomor 42 tahun 2007. Nah, kemudian akibatnya apa? Nah, akibatnya ini pihak pemberi waralaba itu nantinya bisa dikenakan sanksi administratif dan juga sanksi denda. Sanksi dendanya itu sekitar 100 juta rupiah. Nah, kemudian untuk terkait batalnya status perjanjiannya itu tadi, itu memang belum diatur dalam
PP-nya. Jadi kalau kita berpedoman dalam syarat sahnya perjanjian, itu kan tidak terpenuhinya syarat objektif, di mana tidak dipenuhinya syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi dalam suatu perjanjian. Maka dalam hal ini pihak penerima itu dapat mengajukan pembatalan terkait perjanjian waralaba tersebut. Seperti itu, Kak. Nanti bisa juga diajukan gugatan atas kerugian gitu. Oke, Kak. Nah, sebelumnya kan kita juga mengenal nih, Kak, adanya usaha mitra. Nah, kita juga hari ini mengenal usaha franchise. Nah, sebenarnya antara mitra dan franchise ini sama atau beda sih, Kak? Ya, Kak Novita, sebenarnya memang ada yang menganggap bahwa usaha mitra dengan franchise ini berbeda, tapi ada juga bilang yang sama. Nah, sebenarnya kemitraan itu adalah kuncinya adalah kerjasama. Jadi ada kerjasama antara pelaku usaha dengan pihak lain. Nah, kemudian apakah franchise dengan waralaba itu berbeda? Sebenarnya waralaba ini termasuk dalam pola kemitraan karena ada unsur kerjasama. Nah, kemitraan ini memang terdapat beberapa jenis, misalkan seperti distribusi, kemudian keagenan, joint venture, kemudian waralaba. Jadi waralaba ini termasuk dalam pola kemitraan, seperti itu, Kak. Jadi intinya kemitraan itu ada beberapa jenis, salah satunya waralaba, seperti itu. Oke, Kak Vica. Nah, Kak, terkait dengan kasus yang baru-baru ini sedang terjadi, di mana ada kasus dari apa ya, Kak? Apakah tentang menanti nih, Kak? Ya. Nah, menanti ini termasuk franchise atau bukan sih, Kak? Ya, Kak Novita, jadi keuntungan dari sistem franchise ini apabila kita sebagai pihak penerima adalah kita bisa memanfaatkan usaha milik orang lain dan kita tidak perlu membangun usaha dari nol. Jadi kan sudah terdapat kepercayaan masyarakat terkait usaha tersebut. Jadi kita tinggal memanfaatkannya. Nah, kemudian terkait biaya sebenarnya franchise ini tergantung ya, Kak. Ketika usaha tersebut itu sudah terkenal, maka biasanya pelaku usaha atau pihak pemberi waralaba ini mematok harga yang lumayan tinggi karena kan usahanya sudah terbukti memiliki keuntungan. Nah, jadi kalau dibilang franchise itu biayanya murah juga enggak juga sih, tergantung ya. Seperti itu, Kak Novita. Oke, Kak Vica, jadi memang tergantung itu ya, tapi franchise ini kelebihannya dia nggak usah mulai dari nol. Nah, Kak, karena kita udah di akhir acara, jadi bisa disampaikan mungkin closing statement atau pendapat atau saran? Ya, baik Kak Novita, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari saya closing statement yaitu perjanjian waralaba ini harus benar-benar diperhatikan khususnya bagi calon penerima, di mana apabila kita ingin melakukan perjanjian waralaba dengan pihak lain, nah kita harus memastikan bahwa pelaku usaha tersebut sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan yang ada. Misalkan tadi kita harus memastikan bahwa pelaku usaha tersebut mereknya sudah terdaftar atau hak kekayaan intelektualnya sudah terdaftar. Kemudian memang usahanya telah memiliki keuntungan. Jadi kita tidak boleh langsung percaya kemudian kita melakukan perjanjian waralaba karena itu sangat beresiko. Karena perjanjian waralaba juga itu tadi biayanya juga tidak relatif murah juga. Jadi biayanya juga yang dikeluarkan ya bisa mahal gitu, Kak. Jadi kita harus tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan dalam melakukan perjanjian waralaba seperti itu. Oke, Kak Vica, terima kasih Kak atas closing statement-nya dan terima kasih juga karena sudah mau berbincang-bincang dengan kita lagi di Smart Podcast hari ini. Ya, Kak, terima kasih juga karena telah diundang di Smart Podcast. Saya juga memohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada kurangnya. Oke, Kak Vica. Nah, untuk teman-teman, podcast kali ini sudah berakhir dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya.